sampai ke pelosok dunia. Wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami Sabtu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami Sabtu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat semua ya? Nah adik-adik, siapa yang bangun pagi tadi berdoa? Ayo angkat tangan. Nah, kita semua berdoa. Kenapa sih mesti kita berdoa? Nah adik-adik, yang pertama kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena dari malam hari hingga pagi kita sudah bangun, Tuhan sudah jaga kita. Nah yang kedua, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita nafas kehidupan. Nah untuk itu hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Walaupun adik-adik beribadah dari rumah, kita beribadah bersama-sama ya. Nah tapi sebelum kita masuk ibadah, saya mau ajakin adik-adik nyanyi dulu bersama-sama. Kita berdiri ya, kita nyanyi Happy Yaya. Pakai gerakan ya adik-adik. Happy Yaya, Happy Yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik semangat lagi ya. Kita menyanyi satu lagu lagi yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Itu yang pertama bahasa Indonesia, kemudian kita ulang dengan bahasa Inggrisnya, This is the day. Oke. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita bahasa Inggrisnya ya. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hey, this is the day, this is the day that the Lord has made. Ya, terima kasih adik-adik. Nah, saat ini Kak Tres ditemanin oleh Kak Tia. Kita panggil Kak Tia ya. Kak Tia, selamat hari Minggu Kak Tia. Selamat hari Minggu semuanya. Halo adik-adik. Ya.
Sekarang Katia sehat-sehat ya? sehat dong. Puji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu siapin Alkitabnya dulu ya. Siapin Alkitabnya, siapin uang persembahannya. Dan adik-adik duduk yang manis, kita akan mulai ibadah kita. Katia, kita nyanyi angkat satu pujian dulu ya. Boleh Kak Tres. Lagunya Hari Minggu, Hari yang Mulia. Ya. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Nah adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan kita sama-sama berdoa. Ngikutin kakak berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menolong kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah hari Minggu pelayanan anak. Sertai ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita bernyanyi dulu satu lagu lagi ya. Dari Kidung Ceria 137 ya Kak Tia ya. Iya. Senang ku baca Alkitab. Semangat ya. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Sekali lagi ya. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Halo adik-adik, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membuka Alkitab kita dan mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Pada saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau boleh memberkati setiap kami yang sudah mempersiapkan ini di rumah ya Bapa. Dan Tuhan boleh memberkati kami untuk kami mengerti apa maksud Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami siap mendengarkan. Amin. Oke, adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita. Pembacaannya terdapat pada Korintus 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Oke, sudah siap semua? 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 yang berbunyi, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan
menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan kita, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, kita masuk dalam cerita ya hari ini. Adik-adik udah tahu belum apa sih yang akan kita ceritakan hari ini? Tentang apa ya? Kayaknya tentang tidak serakah deh. Coba kita masuk dalam ceritanya ya sekarang. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan. Di sini ada 2 gambar. Sudah lihat ya? Nah, adik-adik bisa menjawab nggak? Apa perbedaan kedua gambar ini? Coba panggil mama papanya kalau adik-adik yang belum bisa melihat perbedaan 2 gambar ini. Ya, benar. Gambar yang pertama adalah gambar anak yang tidak mau berbagi. Tidak mau berbagi itu apa sih Kak Tia? Nggak mau berbagi itu biasanya adik-adik lebih mengenal serakah. Maunya semuanya buat dia. Nggak puas kalau cuma punya satu, ya kan? Nah, itu namanya serakah adik-adik. Sekarang kita lihat gambar nomor 2 ya. Perbedaannya. Nah, benar. Gambar nomor 2 ini dia mau berbagi dengan orang lain. Nah, adik-adik mau ngikutin gambar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Sikap serakah itu adik-adik ternyata ada juga loh di jemaat Korintus seperti pembacaan kita tadi. Kalau adik-adik simak. Nah, waktu itu jemaat Korintus mengadakan perjamuan makan atau makan bersama. Tetapi acara itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Kenapa yo adik-adik? Karena perjamuan makan tersebut atau makan tersebut seharusnya dilakukan agar jemaat di Korintus dapat saling berbagi kasih seperti Tuhan Yesus. Ngerti nggak adik-adik? Maksudnya itu supaya mereka saling berbagi, saling memberi dengan sesama mereka. Bahkan mereka harus juga saling melayani satu dengan yang lain. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Mereka tidak melakukan itu. Mereka hanya fokus dengan kepuasan mereka sendiri. Mereka mau kenyang sendiri. Mereka tidak mau berbagi dengan orang lain atau jemaat yang lain yang lebih membutuhkan. Berbagi kasih seperti Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus harapkan. Mereka tuh gak mau berbagi dengan orang miskin dan lapar. Karena tujuan diadakan perjamuan kasih ini atau makan bersama ini adalah untuk memperingati kasih Tuhan yang sudah rela memberi, bahkan rela berkorban dan rela melayani. Nah, karena itu adik-adik, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang kaya di jemaat Korintus. Supaya apa? Supaya mereka tidak serakah. Supaya mereka tidak menghabiskan jamuan atau makanan yang seharusnya juga dinikmati bersama-sama dengan yang membutuhkan. Lalu Rasul Paulus merasa, oh kayaknya aku harus ngingetin mereka nih dalam hatinya Rasul Paulus, agar mereka tetap menghargai saudara-saudara mereka yang berkekurangan atau tidak memiliki apa-apa. Nah, adik-adik, sikap serakah ini biasanya adik-adik bisa dapatkan kalau di kehidupan adik sehari-hari, suka rebutan milik orang lain, suka mengambil makanan yang berlebihan. Padahal adik-adik gak perlu nih makan banyak-banyak, tapi karena adik-adik pengen, pokoknya semua buat aku makanannya. Nah,
Itu salah satu sikap serakah, tidak mau bagi dengan yang lainnya, suka mengambil mainan orang lain untuk diri sendiri dan tidak mau berbagi dengan yang lain. Seperti contohnya di kelas TK, batita-batita, yang banyak mainannya tuh loh adik-adik. Kan adik-adik suka nggak mau berbagi sama yang lain. Atau kalau di rumah biasanya kalau kakak adik rebutan remote TV, itu paling sering kayaknya adik-adik ya. Nah nih yang ketawa nih denger Kak Tia ngomong, pasti suka rebutan remote TV kan sama kakak sama adiknya atau sama mama papanya. Mama papa harus ngalah dong di rumah sama adik-adik karena menonton sendirian dan tidak mau bergantian, itu sikap serakah adik-adik. Adik-adik ada yang bersikap seperti ini enggak? Ingat ya adik-adik, sikap serakah tidak mendatangkan kebaikan buat kita semua. Kita bisa dijauhi teman-teman kita karena kita serakah. Kita juga bisa bertengkar terus dengan saudara kita karena keserakahan kita itu. Adik-adik tidak mau seperti itu kan? Adik-adik nggak mau kan bermusuhan dengan teman atau saudara sendiri? Adik-adik mau berbagi nggak seperti gambar ini? Nah, berbagi seperti gambar yang adik-adik lihat itu ya. Sebelum kakak akhiri, Kak Tia mau tunjukkan cerita bergambar. Semoga adik-adik paham dan bisa mengambil sesuatu di dalam cerita ini ya. Nah, adik-adik kita lihat ya gambar berikut ini. Di sini ada 3 anak. 1 anak laki-laki yang berambut keriting, kita kasih nama Bob. Yang berambut lurus berwarna kuning kita kasih nama Stanley. Dan anak perempuan yang kuncir 2 itu kita kasih nama Katie. Nah adik-adik lihat ya, mereka lagi menunggu kue kering, biskuit, itu kayaknya biskuit yang lagi diantar ke meja makan. Nah lihat tuh si Bob lagi menjulurkan lidahnya. Dia nggak sabar kayaknya adik-adik ya mau menikmati. Nah percakapan dimulai. Kita lihat Bob. Kata Bob, aku mau kue itu. Lalu si Katie bilang, aku juga mau. Lalu si Stanley bilang, ayo kita berbagi. Lalu Bob teriak, aku lapar, aku tidak mau berbagi. Lalu Katie bilang, loh tapi kan kue itu dibuat untuk kita semua. Lalu Stanley jawab, iya sudah kita ambil masing-masing. Lalu si Stanley bilang, gimana kalau kita berbagi aja? Lalu si Katie bilang, gimana kita bagi rata yuk? Katanya si Bob, kalau setiap orang dapat 2, berarti tersisa 1 dong. Lalu Stanley bilang, gimana kalau kita kasih Katie yang satunya, yang kelebihannya karena dia membantu membuat kue ini. Nah adik-adik lihat, si Bob sambil teriak, aku mau semua kue ini. Karena kalau cuma dapat 2, nggak cukup buat aku, kata si Bob. Lalu Katie dan Stanley, hah? Dia ngomong apa sih? Lalu si Stanley bilang, tapi gimana aku dan Katie kalau semuanya kamu makan? Terus Katie bilang, kita juga mau kuenya. Dalam hatinya si Bob, aku tidak peduli sama kalian. Kata Bob, karena aku lebih besar dan aku lebih pintar, aku akan mengambil kue ini, terserah aku. Dimakan sama Bob sampai habis 7 kue itu. Sambil Bob makan, Katie dan Stanley meninggalkan Bob. Lalu Bob bertanya, mau kemana kalian? Kata Katie, aku mau pergi dari kamu. Lalu Stanley bilang, aku gak mau nemenin anak serakah. Bob duduk sambil sedih. Bob menyesal. Lalu Bob melihat Katie dan Stanley. Wah asik banget sih mereka, dalam hati Bob. Kok
temenan berdua, bahkan mereka mau berbagi permen. Tuh lihat adik-adik, ada permen yang Katie bagi untuk Stanley. Nah, adik-adik, ayo kita harus berhenti bersikap serakah ya. Kita ingatkan juga teman-teman kita agar mereka juga tidak bersikap serakah. Katanya Katie kepada Stanley, aduh menyenangkannya kalau kita bisa berbagi dengan rata. Demikian cerita tentang Bob, Stanley, dan Katie. Ya adik-adik ya, kita harus berhenti bersikap serakah. Tuhan memberkati. Amin. Oke adik-adik, ada ayat hafalan untuk kelas kecil dan tanggung. Ayat hafalannya terdapat pada Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saya ulangi adik-adik. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oke, adik-adik, ayat hafalan ini minggu depan akan Kak Tia tanyain lagi ya sama adik-adik. Mama Papa boleh share di FB yang sudah hafal. Terima kasih adik-adik. Ya adik-adik, sekarang kita masuk dalam nyanyian respon. Kita akan menyanyi dari KC nomor 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Ya, adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Ya, adik-adik duduk manis, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Banyak hal yang akan kita doakan. Jadi adik-adik duduk manis ya, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan kami untuk kami dapat mengucap syukur selalu kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati kehidupan kami agar kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain dan sesama kami ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik di rumah ya Bapa, dalam masa pertumbuhan maupun dalam masa sekolah mereka ya Tuhan, yang mereka lakukan di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan boleh mampukan mereka Tuhan, agar mereka dapat mengikuti sekolah dan pembelajaran ini ya Tuhan, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, yang setia mendampingi kehidupan adik-adik di rumah ya Bapa. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam mereka melakukan aktivitas dan tanggung jawab mereka di pekerjaan maupun usaha mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan yang kami rasakan hingga hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga boleh memulihkan bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Engkau juga memulihkan kota kami, kota Balikpapan. Bahkan Tuhan, Engkau boleh memulihkan juga gereja kami, gereja Shalom, agar kami boleh kembali beribadah di sini ya Tuhan. Kami rindu untuk beribadah bersama-sama di gereja kami, di gereja Shalom ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami yang kami rasakan semakin membaik hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
selesai beribadah syafaat kita akan panggil Kak Tres lagi ya adik-adik. Kak Tres. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah adik-adik, jangan lupa ya, persembahannya nanti dibawa ke gereja. Nah yuk kita nyanyi dari Kidung Ceria, sambil memberikan persembahan kita nyanyi Kidung Ceria 264, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Nah adik-adik, kita mau doakan persembahan kita ya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih menyertai ibadah kami. Tuhan, saat ini kami mau bersyukur karena kami sudah boleh memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, biarlah menjadi boleh berguna bagi pelayanan di jemaat-Mu gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat majelis yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan mereka boleh mengelola dengan takut akan Tuhan dan jujur. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita ya. Kita panggil Katia lagi. Nah kita menyanyi lagi dari Kidung Ceria 263 Katia ya. Iya. Ku diberikan kidung baru. Iya. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam penutupan. Kita akan berdoa, kita lipat tangan lagi, kita tutup mata lagi, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ya Bapa, biarlah Engkau boleh memberkati kami pada hari ini, seluruh kegiatan kami yang akan kami lakukan di dalam rumah kami ya Bapa. Biarlah sukacita, kesehatan boleh terus hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik, sekarang ibadah kita telah selesai hari ini. Terima kasih yang telah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ini ya Kak Tres ya. Nah, adik-adik selalu semangat impa ya. Rajin berdoa, tetap semangat belajar walaupun hanya di rumah aja. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.